Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan implementasi fungsi boolean menggunakan logisim berdasarkan hasil minimisasi fungsi boolean oleh Karnaugh Map sebelumnya. Dengan Karnaugh Map yang dapat dilihat di sebelah kanan ini. Dapat dilihat bahwa dari Karnaugh Map ini didapatkan dua persamaan, satu menggunakan sum of minterm yang menghasilkan W plus Y plus X plus Z, atau menggunakan product of maxterm yang akan menghasilkan W aksen, X aksen, Y aksen, Z, kemudian diaksenkan. Dari sum of minterm, di sini kita menggunakan 4 variabel, yakni W, X, Y, dan Z. Direpresentasikan oleh keempat pin tersebut. Pin paling pertama adalah W, pin kedua adalah X, pin ketiga adalah Y, dan pin terakhir adalah Z. Jadi karena di sini menggunakan sum of minterm atau sum, maka kita akan menggunakan gate OR sebagai gerbang logikanya. Lalu disesuaikan variabel inputnya menjadi 4 agar mempermudah. Dan karena di sini Z adalah invertnya atau kebalikannya, maka diperlukan gate not untuk membalik atau menginvert input dari variabel Z ini. Kemudian kita hubungkan satu persatu dari input ke gate OR seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu sebagai output, kita akan menggunakan pin ini yang akan menunjukkan angka 0 apabila itu mati atau input yang bersama dengan 0, dan angka 1 untuk menunjukkan output yang aktif atau 1. Lalu menghubungkan hasil dari gate OR ini kepada output, dapat dilihat bahwa outputnya angka 1. Apabila kita menggunakan sum of minterm ini, maka semua kombinasi bilangan biner dari M1 hingga M15, dari M0 hingga M15, maka akan menghasilkan output 1, kecuali minterm 1, yakni 0001. Yang dapat dilihat di sini akan menghasilkan output 0. Sama halnya dengan Karnaugh Map di sebelah kanan ini. Seperti itu. Lanjut ke product of maxterm. Oke, baik. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan hasil persamaan ya dari product of max term, di mana persamaannya adalah W aksen, X aksen, Y aksen, Z. Kemudian kita aksenkan lagi atau kita input lagi. Seperti sebelumnya, kita menggunakan 4 variabel yang sama, yaitu W, X, Y, Z. Kita masukkan sebagai input. Kemudian dikarenakan input W, X dan Y merupakan aksen atau invert, maka kita perlu mendapatkan 3 inverter ya kepada masing-masing variabel tersebut. Invert di W, invert di X, dan inverter di Z, di Y. Ya. Kemudian karena ini adalah product of max term, maka gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika N. Ya. Kemudian kita atur ininya sehingga memerlukan variabel yang pas atau sama, yaitu 4. Setelah itu kita bisa hubungkan semua input yang kita punya kepada logic gates-nya atau gerbang logikanya. Ya, dihubungkan semuanya. Lalu hasil dari outputnya ini perlu kita berikan inverter lagi ya, karena persamaannya adalah inverter begitu di terakhirnya.
Jadi setelah inverter baru kita masukkan ke dalam output ya, ke dalam output yang akan menghasilkan hasil dari input-input yang kita punya. Baik, dengan demikian logic gates yang menggunakan product of maxterm ini akan menghasilkan output yang sama seperti sum of minterm dengan logic gates yang berbeda gitu. Jadi apapun input yang kita masukkan dari M0 sampai M15 ya 0000 sampai M15 begitu akan menghasilkan nilai 1 kecuali minterm 1 atau M1 dengan input 0001 maka akan menghasilkan nilai 0 ya sama seperti logic gates yang telah dibuat di atas ya sum of minterm begitu.